untuk 100 hari pertama itu apa yang akan dilakukan? Garis besarnya adalah pertama adalah menurunkan harga agar terjangkau oleh masyarakat. Insya Allah biaya haji akan diturunkan, kuota akan ditingkatkan, PBB bagi lembaga pendidikan akan ditiadakan. Jadi pertama dia akan muncul di PBB sebagai pemain, bukan sebagai penonton. Setelah itu dia akan mengunjungi Palestina, bahwa nunjukin Anies mendukung Palestina dan dinarasikan gagasan tadi menjadi satu program action. Inilah langkah-langkah sistematis. Maka kita harus mendorong masyarakat, mendorong relawan, mendorong semua untuk bergerak membangun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi bersama Prof. Abbas Paha. Bisik-bisik, bincang-bincang politik kenegaraan. Sehat ya, Prof? Baik. Alhamdulillah. Jadi langsung aja ya kita ke topik ya. Jadi topik yang paling hangat ini masalah Pilpres. Oke. Apa, Prof? Seorang Anies Rashid Baswedan, tokoh mendunia, dalam statementnya terakhir menunjukkan bahwa kaliber dunia. Apa mungkin Prof bisa uraikan? Jadi gini, Bib. Barangkali kita bagi tiga ini pembicaraan kita. Pertama kita bicara tentang Anies pribadi dan perilakunya. Behavior. Yang kedua, dengan pribadi dan behavior dia masuk ke gelanggang sebagai tokoh dunia. Masya Allah. Yang ketiga, baru masalah dinamika pergerakan Pilpres dengan Amin dan Kolbu. Amin dan Galbu. Galbu. Masya Allah. Kalau bila Arabi itu Galbu. Galap. Gitu. Semuanya itu sumbernya dari Galap ya. Jadi kita mulai dari Anies melongo dalam pendekatan akademis maupun juga pendekatan risalah Al-Quran. Pribadi seseorang itu dicerminkan dari faktor keturunan, nasabnya, jelas, ayahnya, kakeknya, dan itu tidak hanya orang, tetapi ayahnya itu seorang apa, kakeknya itu siapa, lingkungan ekonominya, budayanya, kehidupannya. Nah, nasabnya jelas. Orang berpendidikan, orang pergerakan, dan keluarga agamais juga yang berbisnis. Jadi bibit bobot ya? Nah, bibit bobot istilahnya. Jadi kita sekarang bincang-bincang bibit bobot tentang calon presiden 2024. Betul. Masya Allah. Kemudian itu nasab, genetikanya kalau bahasa keren kata orang ya. Kalau tidak keren amat, semua itu dari Al-Quran. Nah, yang kedua adalah pendidikan. Pendidikannya jelas, ya. Pendidikan disertai kegiatan aksi sosialnya selama melalui jenjang pendidikan itu. Mulai dari SD, SMP, SMA, aktif di OSIS, masuk pertukaran pelajar ke Amerika selama 1 tahun, kemudian S1-nya, S2-nya, kemudian disiplinnya itu politik dan ekonomi. Sampai di Amerika mendapat gelar PhD. Nah itu pendidikan. Nah sekarang setelah pendidikan itu adalah lingkungan aksinya. Nah lingkungan aksi sosialnya itu, yaitu tadi aktif di OSIS, aktif di HMI, ya, aktif di Senat Perguruan Tinggi, luar biasa, ya. Nah inilah kemudian ketiga ini resultannya, kumpulannya itu adalah menjadi behavior atau perilaku Anies Baswedan. Dikaitkan pula dengan modal yang dimilikinya dalam terjun ke dunia pendidikan, terjun ke dunia politik, terjun ke dunia pergerakan. Dia mempunyai modal sosial yang luar biasa, keluarganya, dirinya.
modal sejarah yang luar biasa. Sosial dan politik ya. Nah, nanti politik berikut, Beb. Oke. Kemudian beliau ini adalah anak ideologis daripada Masyumi, Oh. ayahnya itu, Iya. kakeknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekam jejak sejarah, rekam sosialnya, rekam daripada prestasinya Oh. di dalam sebagai pemimpin di dalam jajaran pemerintahan. Iya. Terakhir sebagai gubernur DKI, menempatkan dia kepada posisi gubernur dalam kelas dunia dan menempatkan dia di dalam jajaran internasional. Di samping itu dalam dunia pendidikan dia diminta oleh Oxford menjadi sebagai itu luar biasa. Tidak sembarang orang untuk itu. Nah, terus apalagi? Prof, kalau ngomong soal Anies Baswedan, saya udah nulis buku, Prof. Oh, 2 buku itu nggak nambah terus, Prof. Ya. Jadi udah tebal masih nambah aja gitu, Prof. Nggak bisa habis tuh. Ya, kalau begitu nggak terbit nanti bukunya. Nah, itu habis kan seperti saya nulis juga begitu. Tapi ini saya nulis ini harus terbit. Target harus terbit targetnya harus. Okay. Jadi judul buku mungkin Prof juga salah satu memberikan kata sambutan ya. Nah, kenapa belum terbit? Nah, saya juga melihat situasi terkini ini banyak sekali yang harus kita tambahkan di buku itu. Oke, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk di dalam, tadi kan sudah kan Bu ya, nasabnya, kemudian perkembangan dalam organisasinya. Ketiga di dalam dinamika perpolitikan. Beliau itu diminta untuk menjadi capres oleh Nasdem. Diminta. Dan beliau terlibat di Nasdem itu dulu. Waktu Surya Paloh meninggalkan Golkar. Bukan lari tapi meninggalkan Golkar dalam penuh persahabatan. Kan begitu. Nah. Terus Anies berpikir barangkali inilah momentum yang baik untuk terjun di dalam membenahi Republik ini. Karena dalam diri beliau, dalam ujar-ujar kata-kata beliau banyak mencerminkan keinginannya untuk membangun suatu masyarakat madani. Dari kacamata saya nih, tanda kutip. So, masyarakat madani itu adalah masyarakat plural, yang semua etnis, agama, dan sebagainya bisa berada di situ, tapi dalam satu kepemimpinan. Kalau dalam dulu piagam madani itu adalah Islam. Nah, cuma saat itu Yahudi udah mulai nakal juga. Memang terlahir untuk jadi manusia nakal dan badut di dunia Israel. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian merapatlah PKS dan merapatlah waktu itu rame. Demokrat ikut wah luar biasa. Namun dalam perjalanannya ini kali Demokrat enggak mencari tempat berseluncur turun. Bukan gitu, Prof. Dia kembali ke Induk Semang. Kembali ke Induk Semang. Oh, Induk Semangnya siapa? Iya kan waktu 2019 kan dukung Prabowo. Oh gitu. Kan jelas konkret itu. Oh jadi kembali ke Induk Semang. Ya. Ini realita ya. Jadi kita tidak perlu menyesalkan itu ya. Karena kita juga bersyukur ya bahwa daripada kembali nanti belakangan lebih baik dari awal kan gitu. Nah, jadi sehingga semacam membersihkan sendiri dirinya ini koalisi perubahan ya. Oke. Nah dalam perjalanannya di luar dugaan. Namun PIS dan Has Channel sudah melihat dulu kemungkinan Erlangga atau Amin akan duduk bersama Anies. Dulu pernah kita bahas beberapa bulan lalu ya. Sehingga waktu itu naik itu rating rating viewernya. Kalau nggak salah itu yang sudah nonton video itu Prof sudah di atas 60.000. 60.000 itu video itu. Kita bicara itu ya. Nah kenyataannya sekarang dan luar biasanya. Sorry 80.000. 80.000. Ya. Ya, Said Agil Siraj langsung men-state yang selama ini beliau termasuk yang yang diperbincangkan umat tapi ini kali dia dukung Amin. Nah, dan kemudian jajaran NU semua bergerak
Bukan cuma NU, Bro. Muhammadiyah juga jajarannya Belum. luar biasa. Kalau Muhammadiyah sudah tahu persis. Sebab apa, Bib? Ya, Anies ini semacam representasi daripada perilaku, ya enggak, pendidikan, budaya, dan kegiatan. Termasuk tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia. Banyak sekali mendukung. Jadi Ya. sekarang ini kalau kita ngomong bibit bobot sudah oke, ya, genetika sudah oke, semua sudah oke. Sekarang lingkungan ini, Bro, yang kita lihat lingkungan yang menyertai ini, ya. Wah, kita patut berbangga. Oke, Jadi berbangga dalam arti gini, insya Allah kalau lihat posisi sekarang ini, betul-betul seorang Anies Baswedan ini menampung semua aspirasi dari berbagai warna-warni, ya, mau dia, mau itu, mau Katolik, mau Buddha, mau semua kumpul semua, ya. Satu, dan ada semua perwakilannya. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Bineka Tunggal Ika. Nah, Bib, sebelum dari situ, Anies itu kalau dalam pendekatan pewayangan, maaf di tanda kutip pewayangan, sebab saya suka membaca kisah-kisah China, Xi Jinping, Song Gukong, dan sampai dengan Ang Inochu, Pal, ya enggak? Kemudian juga tentu masalah kenabian, ya, dan cerita-cerita di dalam Al-Quran, ya, yang merupakan panduan. Kemudian juga kisah-kisah besar di dunia ini, Mongol, Manchu, dan sebagainya. Nah, di dalam pewayangan tadi ada yang hebat, anaknya Bima, ya, anaknya Bima ini luar biasa, namanya Antareja, ya. Kemudian ada Gatot Kaca, ya. Nah, dia punya ilmu tuh Braja Mustinya, Nanggalanya, apa itu diberikan oleh yang pemilih awalnya. Tapi dalam hal ini Anies Baswedan dalam dirinya itu tercermin, ya, ya, gaya dan style dan pemikiran seorang diplomat unggul di dunia ini, yaitu Agus Salim, dengan bahasanya yang sedemikian rupa. Seorang intelektual, cendekiawan, yang tidak banyak orang tahu bahwa beliau adalah seorang ustadz ulama. Ini yang dikagumi beliau. Di samping itu, yang menginfluence beliau juga masalah kehidupan ekonomi kerakyatan. Inilah dia ambil dari Hatta, seorang pendidik dan seorang ekonom. Kemudian dalam dirinya pula muncul suatu ketegasan diberikan pada rakyat dan perjuangan, yaitu gaya dan style daripada Sudirman yang penyabar dan keras. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Ini banyak Sudirman. Sudirman Said juga akan co-captain ya di kita ngomong TKN. Sejarah ke belakang. Ini Jenderal Sudirman, ya. Kemudian dia juga Jenderal Sudirman, jangan lupa loh. Ustadz juga. Oh iya, makanya saya katakan dia seorang ustadz, seorang pendidik dan seorang militer, ya, dari PETA. Nah, jadi, kemudian kita lihat lagi dalam diplomat ulung. Beliau menyebut nama Dino Patijalal. Dan menyebut Mukhtar Kusuma Atmaja. Wah, itu luar biasa. Dan tidak hanya itu, Mukhtar pun adik kandungnya Sarwono pun menteri. Nah, jadi inilah, ya, pribadi, karakter yang tentu tercermin dalam, ya, sikap ideologinya. Dalam ideologi itu mempengaruhi kalbunya, mempengaruhi sikap politiknya. Jadi istilahnya kecerdasan politiknya, kecerdasan sosialnya, kecerdasan spiritualnya, inilah kumpulan daripada tokoh-tokoh ini. Dalam pun hidup sederhana, di Padepokan, di pendoponya, di Lebak Bulus. Gitu. Ingat Habib, kita diterima yang pertama kali pada saat dia turun dari sebelum turun terakhir tuh kita 12 orang, ya. 25. Iya, 25, tapi 25 yang masuk ke ruangan hanya 12. Semuanya kita lebih dari 25. Dari 25, Prof. Ini kita juga prihatin, ya. Pejuang-pejuang yang ada di PIS, ya, sudah berpulang. Oh iya, betul. Itu satu Profesor Ahmad Mubarok, ya. Satu lagi dosen juga, dia namanya Wahyudin. Itu dari daerah Depok, ya. Dua-duanya sudah meninggal lebih awal. Ya, itu Prof Mubarok itu sobat saya. Kami sebaya dan maintenance-nya sama saya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, pendiri Demokrat. Pendiri Demokrat dan orang yang memang cinta dengan bangsa ini, di mana ada perjuangan, beliau hadir.
luar biasa. Oke, Bib, kita lanjut Prof yang nih. peduli ya. Ya. Sama seperti Prof Abbas Toha nih. Nah, saya benar-benar memberikan satu penghargaan yang luar biasa ya terhadap Prof Abbas Toha ya. Di usia masih mendekati 80 ya. ya, Bib. Tapi semangatnya kalah yang 50. Jujur nih Prof. Oke, ya kita lanjut, Bib ya. Nah, setelah itu kan dia mulai ya. Dia mempunyai visi, ya enggak? Keadilan dan Indonesia makmur. Ya. Kemudian punya misi. Tetapi dalam ungkapannya dalam tatap muka, pertemuan dengan masyarakat, ya, pertemuan dengan mahasiswa dan sebagainya, apa yang diungkapkan? Malah ada pertanyaan, untuk 100 hari pertama itu apa yang akan dilakukan? Garis besarnya adalah pertama adalah menurunkan harga agar terjangkau oleh masyarakat. Luar biasa kan, Bi? Itu yang dia pikirkan pertama. Rakyat ya? Rakyat. Karena mungkin dia baca juga di timur sana ada seorang keluarga yang ayahnya membedah perutnya karena tidak ada lagi beras. Di tempat lain mereka sudah, wah luar biasa. Kemiskinan itu makin, jumlahnya makin banyak. Oke? Nah kemudian apa lagi? Kebutuhan rakyat itu apa? Kan cabai, bawang, garam, ya listrik. Nah ini dirambah oleh beliau. Dan beberapa tim sudah mempersiapkan untuk itu bisa dilakukan. Sebagai contoh saja, bagaimana bisa melakukan? Dia beri contoh. Berapa IKN tuh? Butuh berapa ratus triliun? Kita ambil pendekatan prioritas. Dikaji itu IKN undang-undangnya. Kita harus patuh pada undang-undang, tapi dikaji. Tetapi kan prioritas lain ada, rakyat butuh, rakyat miskin, rakyat lapar, rakyat butuh pendidikan. Nah karena itu dari dana yang ada itu bisa digunakan subsidi untuk menurunkan kebutuhan rakyat. Itu baru pemimpin ya? Nah itu baru pemimpin. Jadi bukan dikasih makan begitu. Kalau dikasih makan tahun 55 juga sudah, Bib. Saya waktu SR dulu, kita minum susu. Minum susu, antri itu ya. Prof, ngomong soal IKN, ada yang menarik, Prof. Apa itu? Sangat menarik. Apa itu, Bu? Jadi gubernur PLT DKI sekarang, dia memberikan semacam warning ya, kepada ASN yang kategori kurang bagus, akan dikirim ke IKN katanya. Ada apa, Prof? Jadi kalau begitu begini, Bib. Jadi artinya ASN yang tidak baik akan dikirim atau dibuang ke IKN. Berarti IKN tuh nggak salah dong. Edi Mulyadi bilang IKN tuh tempat jin buang anak. Habib ada aja. Oke, kita balik yang pokok. Ini iya, sudahlah. Bukan mengada-ada. Iya, tapi kan itu menyatakan bahwa memang Anies Baswedan mengatakan itu perlu dikaji ulang. Itu apa slip tank atau gimana sih, Bro? Kok bisa gitu? Kira-kira ya. Kalau akal begini. Kadang-kadang slip tong itu digerakkan oleh malaikat. Ya, soalnya kalau kita lihat kan beliau itu kan salah satu pendukung Presiden Jokowi yang luar biasa. Ya, waktu di gubernur dia ada di situ. Begitu beliau Jokowi jadi presiden, beliau diajak ke istana. Orang terdekat yang luar biasa. Habis gitu sekarang dikasih PLT di gubernur DKI, ya kan? Nah dia tahu persis Presiden Jokowi ini kan dengan IKN ini tidak ada tawar menawar. Bagaimana caranya harus jadi. Tapi dia bilang yang bandel-bandel ASN dari Jakarta itu mau dikirim ke IKN. Iya. Barangkali dalam proses pendidikan, bukan pemenjaraan, bukan. Udahlah kita abaikan itu. Siapa kira-kira yang ngajarin sana, Bapak? Yang ngajarin malaikat, bukan. Yang ngajarin di sana di IKN siapa yang ngajarin ASN yang bandel-bandel murid Indonesia? Siapa yang gurunya sana siapa? Gitu. Atau dia pikir barangkali itu semacam Australia, tempat buang orang-orang jahat dari Inggris. Ini aneh-aneh aja dunia ini. Biarlah badai pasti berlalu. Dunia apa Indonesia? Ya di dunia kemacamnya Ukraina belum selesai, ya Israel laknatullah juga masih. Kita lanjut, Bib. Nah, jadi kemudian kan sudah disebut semuanya. Semua yang menyangkut hajat orang banyak itu disebut oleh Anies. Insya Allah biaya haji akan diturunkan, kuota akan ditingkatkan, PBB bagi lembaga pendidikan akan ditiadakan. Nah, yang sudah itu adalah apa? Di Jakarta ini kan
pensiunan nggak bisa bayar, akhirnya kejual. Di Ben Hill tuh sudah 2/3 itu ya enggak, keluarga besar Taipan yang ngambil itu rumah-rumah pegawai negeri. Nah sekarang itu mereka dibebaskan dari pajak ya, dari pajak. di PBB ya. Oh besar sekali, ya. Jadi macam direktur saya dulu luar biasa, rumahnya besarnya apa, nggak mampu jual karena dia memang hidup sederhana. Tapi dengan dijual, diberi tanah tempat lain, tumbuh berkembang. Allah memberikan terhadap orang yang sabar, komitmen, istiqomah dan jujur tempat yang baik di dunia, Bib. Paling di akhirat nanti. Gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan waktu pensiun beliau sering mampir ke rumah saya, karena saya 3 kali dipimpin dan ditandatangani 2 kali menjadi pimpinan ya GM waktu itu. Cuma tidak kesampaian karena yang lebih tinggi di RUT mengatakan Abbas taha di Jakarta aja. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi itu masalah tadi. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang IKN ya, food stage itu akan dikaji ulang. Dikaji ulang. Jadi bukan berarti kalau Anies ini yang lain wurus, enggak. Dia orang bijaksana kok. Yang bagus akan dia katakan bagus, yang tidak akan ditinjau. Betul. Bukan dibuang, akan ditinjau, kemudian dilakukan setting priority. That's mean what we call the gagasan, ya. Gagasan dikaji menjadi suatu dinarasikan gagasan tadi menjadi suatu program action. Inilah langkah-langkah sistematis. Begitu juga sistematisnya rezim sekarang untuk mengganjal Amin. Tapi Beb, saya berapa kali keliling daerah ini sampai jam 11 malam, capek juga ini. Ya karena tapi Prof nggak ada capeknya ya, apa? Nggak capeknya. Jadi sekarang siapa ini nggak tahu saya. Saya ikut mendeklarasikan. Ada relawan gerakan saksi tanpa bayar. Iya, Masya Allah. Terus saya bilang, kalau ada uang saksinya gimana? Kan nanya mereka, bingung juga mereka kan tanpa bayar tadi statement. Saya bilang begini, kalau itu memang diatur oleh konstitusi dan itu halal, ya terima. Artinya cerminan semangat Anda sebagai saksi, apapun demi untuk kebenaran, demi pun untuk Anies menang, siap untuk tidak dibayar. Iya, kalau sudah ada budget yang dari KPU, ya nggak apa-apa. Ya terima kan. Jangan kayak dulu, ada partai-partai uang pemilunya, uang saksinya nggak tahu kemananya. Termasuk juga baju jurkamnya udah diukur nggak keluar-keluar. Aduh, Habib ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi dari aspek ekonomi ya, pendekatan dilakukan. Dari aspek konstitusi, ini yang sangat luar biasa. Yang ini agak lupa. Ada katanya trias politika sudah diabaikan. Ya, artinya itu eksekutif ya, yudikatif ya, legislatif. Ini sudah dipegang semua. Itu dalam bahasa kerennya. Negara kita negara hukum atau negara kekuasaan. Itu betul, Prof, dipegang semua oleh rezim sekarang. Oh, dipegang oleh rezim. Jangan bisik-bisik lah, Habib, sebut aja lah. Emang Habib takut dipanggil nih? Bukan. Dipanggil makan kenduri nggak apa-apa, Habib. Makin jelas, semua kan sudah dikuasai. Ya. Banyak sekali macam-macam yang pelanggaran konstitusi, ujung-ujungnya nggak jelas. Oke, jadi karena semuanya takutan. Ya, jadi begini, Habib. Ya kita harus dalami dulu nih supaya nggak ngajari masyarakat, tapi just mengingatkan. Iya. Jadi negara hukum tuh, hukum membuat produk-produk bagaimana menjadi panduan dan dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Bidang ekonomi, soal nasional, soal pendidikan, sebagainya. Tetapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan itu membuat hukum sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk penilaian. Nah ini sepertinya yang terjadi sekarang. Nah ini harus ada contohnya apa sekarang negara kekuasaan itu? Negara kekuasaan dengan menggunakan trias politika abal-abal yang sekarang terjadi ini, itu melarang produk omnibus law, cipta kerja, kemudian apalagi undang-undang kesehatan, undang-undang pendidikan, perasa agama, perasa sejarah ditiadakan. Masya Allah, hancur, Bib. Ini pemiskinan dan pembodohan anak bangsa ini. Oke, kita lanjut, Bib. Jadi demikian, sekarang kemiskinan moral dan politik.
Oh iya. Bukan anak Jadi bangsa. memiskinkan moral dan politik Iya, bukan sehingga anak nasionalisme bangsa jadi korban. Ya. Kan gitu, Bro. Nah, itu namanya tantangan kebangsaan, Bib. Iya. Jadi tantangan kebangsaan itu kalau disimpulkan masalah nasionalisme, masalah konstitusi negara yang harus kembali dari ya enggak, kekuasaan pemerintahan dengan hukum, pemerintahan dengan kekuasaan, kemudian kedaulatan. Nah, inilah tantangan kebangsaan ini. Nah, untuk itu, Bib, maka kita harus mendorong masyarakat, mendorong relawan, mendorong semua untuk bergerak membangun amin. Iya. Walaupun amin diplesetkan diganti dengan kolbu. So mereka itu mulai nih, ini ngikut-ngikut sekuler nih. Ngikut-ngikut Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu azan diganti dengan bahasa Turki. Makin gile aja ini ya. Sekarang amin ya enggak mau diganti dengan kolbu. Tapi sekarang masih pelan-pelan dia. Kolbu. Ya. Oke, Bib, saya rasa. Tapi bagus, Bob. Ada bagusnya tuh. Nah, bagusnya gimana? Ya begitu dia ngomong kolbu tuh hati galep. Kan? Iya, hati. Iya. Jadi hati ini amin itu hati yang bersih. Ya cuma Habib yang ngerti Habib. Tapi masyarakat umum yang 80%. Ya kan makanya kita jelasin. Ya kita jelasin udah. Lama penjelasan, Bib. Kita tinggal 40 hari lagi, berapa 50 hari lagi. Semua itu, Bro. Semua kembalinya tuh ke hati. Betul, Bib. Dalam teori anu juga begitu, Bib. Ya enggak? Jadi masalah ideologi. Kalau ideologinya komunis, ideologinya Pancasila, gitu, kalau tertuang dalam kalbunya, maka itu akan menjadi perilakunya. Nah, kalau di kalbunya itu komunis, ya itulah 49. Kalau di kalbunya itu ideologi yang tertanam di sininya itu adalah Holocaust, ya, Hitler, ya. Tapi karena dia tahu Hitler nih, ini binatang yang jadi manusia ini Israel nih katanya ya, Bani Israel. Kemudian kalau dia itu Marxis, Lenis dan sebagainya. Nah, kita Pancasila, nah ini aku bangga jadi Pancasila, tapi perilakunya tidak Pancasila. Jadi ya amin aja lah, Bib. Waktu pendek tinggal berapa 50 hari lagi kita mau nyoblos Februari. Sekarang kan udah sabaran, Prof. Yang penting adalah kepung dengan semangat. Kepung dengan doa, kepung dengan pemikiran, agar ya semua kita berencana, tapi rencana Allah yang lebih. Jangan lupa berdoa ya, gitu aja. Jangan lupa karena tanpa doa tidak akan diijabah ya. Jadi setiap kegiatan, siapa apapun juga doa, gunakan jarimu ya di tanggal 14 nanti, jarimu yang satu. Untuk satu. Ya, Prof. Ya. Yang satu untuk satu. Untuk ya kan ada lagunya gini, Bu. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua abaikan saja. Oh, gitu. Tiga lipat saja. Oh, gitu. Ini kan kalau kita nanti di bilik suara itu kan satu coblos, dua lipat, tiga masukkan kotak. Oh gitu. Iya kan? Oh gitu aja. Iya, ini nggak ada tendensi politik, cuma tergantung yang mengartikan. Jadi apa? Satu coblos, dua lipat, tiga masukkan kotak. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat ini, Prof ya. Ya. Satu ini kan masa akan datang, masa depan, ya kan? Itu. Kalau dua masa lalu. Tiga lupakan saja. Masa bodoh. Iyalah, jadi nggak usah serius-serius banget. Iya. Kita berdoa. Ya nggak apa-apa, ini kan berdoa, semua itu kan kita memberikan semacam pencerahan politik ya, bahwa saatnya di 2024 ini kita harus betul-betul mengikuti tiap hari, kalau perlu per detik per jam ikut terus ya. Sehingga kalau kita terus memperhatikan ini, memperjuangkan nanti di 2024 akan datang, insya Allah kalau kita melihat yang terbanyak tuh insya Allah terbaik ya gitu. Karena makin hari ini yang berbondong-bondong dukung pasangan Amin dan Gus Imin ini semakin hari semakin luar biasa.
tinggal kita nunggu ridho Allah aja, Bob. Ya, kalau lihat kasat mata di depan ini, rasa-rasanya ya kita bergembira ya dengan segala macam hiruk pikuk ya perpolitikan nasional, tapi tetap perahu Amin ini berjalan terus dengan gagasan-gagasan, dengan ide-ide, dengan apa namanya misi-visi yang mulai satu-satu disampaikan kepada publik ya, termasuk apabila beliau terpilih, ya apa yang akan dikunjung pertama kali? Tahu, Bro? Ya. Di mana? Beliau Anies akan datang ke mana? Tahu nggak bocorannya? Belum tahu? Belum tahu. Kalau itu terlambat ini. Palestina. Sama dia, oh iya tahu rupanya. Iyalah. Ya, pertama sekali tentu dia ke ibunya, Bi. Iya, tapi dalam bahasa politik. Enggak, ini maksudnya kunjungan ke luar negeri. Nah, kalau kunjungan luar negeri tentu Palestina. Jadi pertama dia akan muncul di PBB sebagai pemain, bukan sebagai penonton. Setelah itu dia akan mengunjung ke Palestina, bahwa nunjukin Anies ya mendukung Palestina, dan insya Allah ya dengan biiznillah setelah 2024 ini beliau terpilih sebagai presiden, menyusul berikutnya kemerdekaan Palestina akan terwujud. Insya Allah. Baiklah, basic-basic politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Thoha yang episodenya sudah tidak terhitung dan cukup menarik ya. Jangan lupa apa namanya, ikuti terus ya. Ya. Share, like, dan kritik. Ya, sehingga kita juga tetap butuh kritik dari masyarakat, kritik dari netizen, karena tanpa kritik kita tidak ada apa-apanya. Ya, Prof ya? Ya. Baiklah, terima kasih Prof. Thoha. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Kita jumpa lagi di episode yang lebih tajam dan lebih baik ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.